Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Kata Nabi, tidak ada dari hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini, kata Rasulullah. Yang dimaksud yaitu yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, yaitu ketika kita melaksanakannya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ketika Nabi menyampaikan hadis tersebut, para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau bandingannya dengan berperang di jalan Allah? Itu pertanyaan sahabat. Lebih dicintai mana oleh Allah? Beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amal soleh di dalamnya, atau berperang di jalan Allah? Itu pertanyaan sahabat. Maka Nabi mengatakan, walal jihad fisabilillah, meskipun itu bandingannya dengan berperang di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali, kata Nabi, orang yang keluar dari rumahnya untuk berperang, dia keluar dengan jiwanya, dia keluar dengan hartanya, tapi dia tidak kembali ke rumahnya dengan itu semuanya. Maksudnya, kecuali ketika dia perang, syahid di peperangan tersebut. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita bayangkan, pahala orang berperang ini nggak sembarangan para hadirin. Berperang di jalan Allah itu pahalanya sangat besar. Tapi Nabi menjelaskan, lebih besar, lebih dicintai oleh Allah ketika seseorang beramal soleh di 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah. Kita ngaji, kita zikir, kita puasa di hari-hari ini, itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai dilewatkan orang hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, jadi hadis riwayat Imam Bukhari, begitu pula para imam yang lain. Ada riwayat ditakhrij oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yata'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk beribadah di dalamnya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di hari-hari yang paling Allah senangi untuk seseorang beribadah di dalamnya, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi menjelaskan, berpuasa 1 hari di dalamnya itu seperti berpuasa setahun dari segi pahalanya. Kita berpuasa di hari-hari ini, 1 harinya seperti kita berpuasa setahun, kata Rasulullah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanah, kata Rasul. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri. Dan orang yang beribadah di malam hari
di malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti dia beribadah malam Lailatul Qadar. Ya, itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Hadis ditakhrij oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Nah, bisa kita ketahui, kita biasanya selalu memperhatikan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hari-hari ini ternyata Nabi menyampaikan, kalau kita menghidupkan malam-malam ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka seperti kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Berpuasa di hari-hari ini seperti kita berpuasa setahun satu harinya, ya, dari segi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la tudfi'u surujakum layalil ashr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya kita diperintahkan di malam-malam ini untuk kita beribadah, berzikir, ya, takarrub kepada Allah, bertobat kepada Allah, khususnya memperbanyak zikir doa, ya, di malam hari memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan ketika siangnya kita berpuasa. Itu amalan yang dianjurkan, yang lebih dianjurkan daripada amalan-amalan yang lain. Kemudian perlu diketahui para hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, makanya ulama seperti perkataan Imam Masruq ketika menafsiri wal fajri wa layalin ashr, apa yang dimaksud fajar di sini? Ulama berbeda pendapat. Fajar yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan fajar setiap hari. Ya. Ada yang mengatakan fajar hari Arafah. Ya. Ada yang mengatakan fajar hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu ulama berbeda pendapat tentang tafsir makna wal fajri. Ada yang mengatakan fajar hari pertama di bulan Muharram, karena itu awal tahun, ya. Tapi yang dimaksud walayalin ashr, kebanyakan ulama mengatakan demi fajar dan demi 10 malam, yang 10 malam ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Itu menurut kebanyakan ulama. Setiap sesuatu yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan atas kemuliaan sesuatu tersebut. Jadi Allah bersumpah demi fajar, demi 10 malam, dan 10 malam ini menurut kebanyakan ulama yaitu 10 malam di bulan Dzulhijjah, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maka menunjukkan kemuliaan daripada sesuatu tersebut. Makanya jangan sampai kita lewatkan malam-malam yang mulia, hari-hari yang mulia ini. Kita isi dengan ibadah, kita isi dengan amal soleh, dan jangan sampai ya kita bermaksiat di bulan-bulan ini. Karena perlu diketahui bahwasanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, kapan kita beribadah di dalamnya, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah di bulan-bulan yang mulia. Tapi sebaliknya, yang bermaksiat di bulan-bulan yang mulia ini, maka juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha untuk menahan diri kita untuk tidak maksiat.
menjaga hati, dan berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada yang disebut dengan hari Arafah. Itu hari yang sangat mulia. Pernah suatu ketika dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum law alaina ma'syaral yahud nazalat lattaqatna dzalika al-yawm aidan. Dari Sayyidina Umar, pernah seorang daripada Yahudi berkata kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama kali yang disebut dipanggil dengan Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar bin Khattab. Karena ketika Rasulullah SAW beliau wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka orang-orang menyebut memanggil Sayyidina Abu Bakar itu dengan sebutan ya Khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Khalifatu Rasulillah. Jadi sebutan Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatu Rasulillah. Ketika sahabat Abu Bakar wafat, digantikan oleh sahabat Umar. Maka mereka memanggil Sayyidina Umar ya seperti mereka memanggil sahabat Abu Bakar, ya Khalifat Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Umar mendengar itu, beliau mengatakan, "Loh, saya jangan dipanggil Khalifatul Rasulullah." "Loh, kenapa?" kata orang-orang. "Kami dulu manggil sahabat Abu Bakar ya Khalifatul Rasulullah." Sayyidina Umar mengatakan, "Loh, kalau Abu Bakar itu pantas karena memang beliau itu penggantinya Rasulullah. Kalau saya ini bukan penggantinya Nabi, saya ini penggantinya Abu Bakar, bukan penggantinya Rasulullah." Ini tawaduknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, merasa tidak pantas ya. Sehingga orang-orang menyebut ketika itu ya Khalifati Rasulullah gitu. Wahai penggantinya Rasulullah. Ketahuan loh ya. Dan itu berjalan sampai pernah Sayyidina Umar itu berkhutbah, ini dalam satu keterangan seperti itu ya. Di tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhal mu'minun ana amirukum. Wahai orang-orang yang beriman, aku adalah pemimpin kalian. Nah, sejak itu beliau dipanggil dengan Amirul Mukminin. Jadi pertama kali dipanggil Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dipanggil dengan Khalifatul Rasulillah. Nah, di sini orang Yahudi datang kepada Sayyidina Umar dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, satu ayat di kitab kalian yaitu Al-Quran, seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan jadikan itu adalah hari raya untuk kami. Seandainya turun kepada kami, maka kami akan menjadikan itu adalah hari Aid, lebaran untuk kami. Faqala ayu ayatin, kata Sayyidina Umar, ayat yang mana? Maka orang Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Allah menjelaskan bahwasanya di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho untuk kalian Islam menjadi agama kalian, ya, menjadi agama kalian. Maka faqala Umar, inni la a'lamu al-yawm alladhi nazalat fihi wal makan alladhi nazalat fihi. Saya tahu hari turunnya itu ayat
dan tempat turunnya itu ayat Sayyidina Umar. Nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun bi Arafah yaumal Jumu'ah. Ayat itu turun ketika di Arafah dan di hari Jumat. Itu ayat menunjukkan juga kemuliaan hari Arafah, ya. Menjelaskan bahwasanya ayat itu turun di hari Arafah dan di hari Jumat. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Anas bin Malik, beliau itu khidmah dengan Nabi kurang lebih 10 tahun, mulai kecil bersama Nabi, khidmah dengan Nabi kurang lebih 10 tahun, sahabat Anas bin Malik. Nah, sahabat Anas, waruwiya an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan kana yuqalu, dahulu dikatakan, ya, Yaumu Arafah bi asyrati alafi yaum, yakni fil fadl. Kata beliau ini, dahulu itu dikatakan bahwasanya hari Arafah itu seperti 10.000 hari. Dari segi kemuliaan. Itu kata sahabat Anas. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya dahulu itu dikatakan hari Arafah itu bandingannya dari segi kemuliaan seperti 10.000 daripada hari-hari yang lain. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita beribadah di hari itu seperti kita beribadah dari segi pahala 10.000 hari. Nikmatnya bagaimana barangkali ini? Pahala yang kita dapat berapa ini? 10 hari pertama plus hari Arafah, oh tambah lagi. Itu yang dikatakan sahabat Anas bin Malik. Qala Sayyidina Atha radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Atha, apa perkataan beliau? Man shoma yauma Arafah kana lahu ka ajri alfay yaum. Beliau mengatakan barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka kana lahu ka ajri alfay yaum, maka seperti dia akan mendapatkan pahala 2000 tahun, 2000 hari, ya, 2000 hari. Bayangkan seperti dia beribadah, seperti dia berpuasa 2000 hari. Lu bayangkan. Kalau kita berpuasa di hari Arafah, maka seperti kita berpuasa 2000 hari. Berapa pahala yang kita dapat berapa? Warawayna min tariqi Nafi'in Abi Dawud an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan kami riwayatkan dari Tariq Nafi' Abi Dawud dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marfu'an wa mauqufan. Idza kana asyiyatu yaum Arafah lam yabqa ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa ghufira lahu. Disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar marfu'an wa mauqufan, apabila sore hari di hari Arafah, maka tidak tersisa seseorang di hatinya sebiji atom daripada iman kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Selama ada iman di hatinya di hari itu, sore hari di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Qila lahu alil mu'arraf khassa am lin nasi amah, itu khusus untuk orang yang di Arafah sana atau untuk manusia secara umum? Maka beliau mengatakan qala bal lin nasi amah,
bahkan untuk semua manusia secara umum. Ya. Itu yang disampaikan daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, tentang kemuliaan hari Arafah. Makanya di hari Arafah itu betul-betul kita jaga iman kita, ya. Kita jaga iman kita, berusaha untuk memperbanyak amal ibadah. Kapan tersisa di hati kita iman kepada Allah, di hari itu, di sore hari itu, maka beliau mengatakan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim di sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Orang yang berpuasa hari Arafah, Nabi berharap maka akan menjadi penyebab diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Itu pahala orang yang berpuasa di hari Arafah. Jadi jangan sampai kita lewatkan para hadirinnya. Ditakdirkan, mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk beribadah, berpuasa di hari-hari ini, khususnya di hari Arafah. Dalam hadis yang lain yang ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah, kata Rasulullah, hari Arafah, hadza yaumun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Kata Nabi, hari Arafah ini hari barang siapa, maksudnya yang menahan, ya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya daripada maksiat, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menjaga anggota tubuhnya daripada maksiat di hari Arafah, itu akan menjadi penyebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam takhrij yang ditakhrij oleh Al-Imam Bazzar dan Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tidak dilihat hari yang lebih banyak Allah membebaskan kaum laki-laki atau kaum wanita dari neraka daripada hari Arafah. Jadi maksudnya paling banyak Allah itu membebaskan manusia dari api neraka, mau laki-laki atau perempuan, itu hari Arafah. Nah, kapan orang itu bisa menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka? Tentunya kalau mereka itu bertobat, mereka beribadah, menjauhi maksiat, ya. Nah, kata Nabi, tidak dilihat hari yang lebih banyak Allah membebaskan orang dari api neraka daripada hari Arafah. Jadi paling banyak Allah itu mengampuni dosanya di hari Arafah itu. Kecuali kata Rasulullah, yang tidak mendapatkan ampunan itu di hari Arafah adalah orang-orang yang sombong, kata Nabi. Ya. Hati-hati, ya. Orang-orang yang sombong tidak mendapatkan ampunan itu. Ya, hatinya merasa dirinya lebih hebat, ya, lebih mulia,
mungkin lebih pintar atau lebih segalanya pokoknya, di hatinya ada sifat sombong, maka tidak akan mendapatkan ampunan di hari Arafat. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bersihkan hati kita, jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan di hari yang mulia tersebut. Dan juga nanti ada hari Idul Adha, yang di sana kita diperintahkan untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, barang siapa ada 5 malam yang Allah tidak akan menolak doa orang yang berdoa di malam itu. Termasuk malam itu adalah malam Idul Adha. Di barang siapa yang berdoa di malam itu menjadi penyebab doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang menghidupkan 5 malam termasuk malam Idul Adha, maka berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di hari-hari ini memang para hadirin 10 hari pertama banyak kemuliaan, dan lebih khusus lagi di hari Arafah. Ya. Dan juga di hari Idul Adha, malamnya kita isi dengan takbir, kemudian dengan ibadah, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mampu untuk berkurban, ya. Karena nanti kurban kita itu akan menjadi kendaraan kita ketika melewati sirat, ya. Dan sebelum kurban juga harus ada mengetahui hukum-hukum kurban supaya menjadi sempurna ibadahnya, ya. Menjadi pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita, khususnya hari-hari yang mulia ini, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan Allah di hari-hari yang mulia ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan usia kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawal
وللإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك